Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Sehat ya, insyaallah sehat dan siap untuk memulai pelajaran kita di hari ini. Tetap semangat ya anak-anak di dalam daring kita ini. Jangan ada yang membilang bosan, malas belajar ya. Tetap bersyukur. Nah, anak-anak ustazah ingatkan lagi, jangan lupa untuk dicatat ya, dicatat materi kita. Kita pertemuan pertama kita ya. Oh tidak, kita sudah ada pertemuan kemarin setelah ujian. Ustazah lupa, afwan. Baik, jangan lupa ustazah ingatkan, tolong catatannya lengkap ya. Jadi setiap kali pertemuan itu dicatat. Tidak harus semua yang ustazah bilangkan itu dicatat, namun anti pandailah memilah mana poin-poin yang harus dicatat ya. Nah, anak-anak ustazah, kita masih di bab 3 ya. Bab 3 adalah kegiatan budidaya. Nah, di bab 3 kita akan berbudidaya ternak kesayangan. Nah, kita sudah masuk kemarin juga ke budidaya ternak kesayangan. Kita sudah sudah membahas ternak-ternak apa saja yang bisa kita budidayakan, jenis ternaknya. Ini sebagai contoh ya anak-anak ustazah ya. Nah hari ini anak-anak ustazah ketahapannya sudah ya ustazah rasa kemarin. Baik, kita sudah masuk ke tahapan budidaya ternak kesayangan ya. Kita sudah, kalau ininya kita bahas ya kemarin, sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan apa saja kita sudah bahas ya. Ada di dalam sarana dan teknik itu ada dibagi dua, ada bahan-bahan dan ada tekniknya. Nah, apa saja yang masuk ke dalam bahan-bahan kemarin juga sudah kita bahas. Ada masuknya ke dalam situ, ada pakannya, ada obat-obatannya, ada airnya. Nah, di dalam peralatan apa saja sudah kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke tahapan budidaya ternak kesayangan. Nah, anak-anak ustazah, tujuan orang melakukan pemeliharaan ternak kesayangan itu berbeda-beda ya, berbeda-beda tergantung kepada jenis ternaknya. Ya, tadi teknik yang diperlukan juga berbeda-beda, ya kan? Namun di dalam berbudidaya ada teknik yang harus ada hal-hal yang memang harus kita patuhi. Nah, teknik apa saja yang ada di dalam berbudidaya ternak kesayangan, yaitu ada namanya pemeliharaan kandang ya, termasuk ke dalam tekniknya ya, pemilihan bibit, pola pemberian pakan serta pencegahan hama. Nah, baik, teknik yang pertama yaitu pemeliharaan kandang. Nah, anak-anak ustazah, sudah ustazah selalu tekankan, di dalam berbudidaya kandangnya mesti bersih. Nah, kalau kandangnya sudah bersih, nyaman, nah ternak kesayangan kita akan tumbuh dengan bagus, dengan baik ya. Nah, jadi pembersihan kandang itu bisa dilakukan dalam waktu 1 kali seminggu. Nah, jadi rutin. Jadi tetap dijaga kelembapannya, kebersihannya. Nah, jadi kalaupun dibersihkan 1 kali seminggu itu masih tidak apa-apa. Nah, namun di dalam hal-hal yang akan kenapa harus selalu kita bersihkan gitu ya kan? Kenapa harus selalu dibersihkan ustazah? Yaitu supaya menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit yang kita tidak inginkan terhadap di dalam kandang itu. Jadi akan merusak ternak kita. Nah, setelah itu anak-anak ustazah, tempat pakan, tempat minum, lantai kandang, itu juga harus bersih. Nah, teknik yang kedua ada di dalam pemilihan bibit. Nah, di dalam pemilihan bibit ini anak-anak ustazah, bibit ternak bibit ternak adalah yaitu ternak yang mempunyai dan mewarisi sifat unggul ya, serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembang biakkan. Nah, jadi ternaknya harus betul-betul yang bagus gitu. Nah, seandainya nanti di dalam kegiatan budidaya ternak kesayangan ini anak-anak ustazah
waktu pemilihan bibit asal-asalan. Nah, resikonya itu anak-anak ustazah, bisa resikonya di tengah jalan ternak kita itu mati. Nah, bisa juga dia tetap besar namun dalam kondisi cacat atau tidak sempurna. Nah, kan sayang gitu kan. Bagaimana kita bisa berternak kalau bibitnya yang akan kita ternakkan ini sudah cacat? Nah, nanti hasilnya tidak akan optimal seperti yang kita harapkan. Nah, paham ya? Nah, teknik yang ketiga yaitu di pemberian pakan. Nah, anak-anak ustazah, biaya pakan menempati 60% sampai 80% dari jumlah total biaya usaha peternakan, ya. Nah, jadi pakan yang kita berikan pun dia berbeda-beda. Kenapa? Dia harus sesuai dengan jenisnya, umurnya, produktivitas ternaknya. Kenapa harus sesuai jenis? Misalnya kan anak-anak ustazah misalnya beternak hamster misalnya, kan tidak mungkin makanan hamster anti berikan kepada burung gitu misalnya, kan tidak. Dia berbeda kandungan dari makanan itu. Jadi setiap ternak itu dia akan berbeda jenisnya, berbeda juga jenis makanannya. Nah, umur misalnya, kenapa? Nah, umur anti mempunyai ternak ayam misalnya kan. Nah, ayam kecil dengan ayam yang besar, ayam hias misalnya, ya kan bisa tergolong kepada ternak kesayangan itu ya anak-anak ustazah. Ayam yang kecil yang baru menetas dengan ayam yang sudah besar itu jenis makanannya berbeda. Mungkin bedanya di sini adalah halus dan kasar ya. Nah, itu berbeda berdasarkan umur. Nah, berdasarkan produktivitas. Nah, ayam petelur dengan anak ayam itu makanannya juga berbeda. Ya, yang satu dia harus kita kasih makan supaya dia tumbuh bagus. Nah, sementara untuk ayam petelur gitu misalnya, kita harus memberikan makan bagaimana supaya telurnya itu bagus dan menghasilkan telur yang banyak. Nah, itu contoh kenapa berbeda berdasar produktivitas si ternak tadi. Baik. Nah, ini sebagai contoh anak-anak ustazah, misalnya anti memelihara kelinci. Nah, kelinci itu memiliki makanan 80% hijauan dan 20% konsentrat. Nah, setelah itu ada yang namanya teknik berikutnya yaitu pencegahan hama dan penyakit. Ya. Pencegahan hama dan penyakit. Pencegahan hama dan penyakit. Nah, kesehatan ternak mutlak diperhatikan ya anak-anak ya. Nah, kesehatan ternak sangat erat hubungan dengan tingkat produksi yang berpengaruh pada masalah penghasilan usaha peternakan tersebut. Nah, namanya kita membuka usaha tujuannya adalah mendapatkan hasil atau untung ya. Nah, kalau di ternak kita sakit-sakitan, nah dia akan berisiko banyak ya anak-anak ustazah ya, bisa dia mudah mati gitu ya kan, kalaupun besarnya lama gitu, pertumbuhannya lama gitu ya. Nah, jadi hasilnya tidak akan optimal, tidak akan memberikan hasil yang optimal untuk usaha peternakan tersebut. Nah, anak-anak ustazah, sehubungan dengan masalah kesehatan, beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, yang harus betul-betul diperhatikan di dalam beternak. Yang pertama, lahannya harus didirikan di tempat yang bebas penyakit ya kan, tidak dari bebas penyakit menular. Nah, yang ke-B, kandangnya juga harus kuat, aman, nyaman dan bebas penyakit tadi. Nah, yang ketiga, periksa kesehatan ternak yang baru dibeli. Nah, jika terdapat tanda-tanda kurang sehat, ternak dapat segera diobati. Nah, jaga kandang dan lingkungan ya agar tetap lembab ya, agar tetap lembab dan bebas genangan air. Nah, lakukan penyemprotan desinfektan atau proses penyucian kandang dan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya lakukanlah vaksinasi secara teratur. Nah, itu tadi untuk masalah kesehatan yang harus kita perhatikan ya di dalam ternak kita. Nah, itu sekilas ya anak-anak ustazah. Baik, kita masuk ke contoh budidaya ternak kesayangan. Nah, kita juga sudah membahas ini kemarin kalau tidak salah ya. Kita membahas kelinci. Nah, kelinci dalam perencanaannya sudah kita bahas ya. Baik. Nah, hamster juga. Nah, hamster anak-anak ustazah tahu hamster itu adalah jenis binatang pengerat ya. Nah, jadi
jenis binatang pengerat ya, bentuknya mini ya, mini, lincah dan tingkahnya lucu. Mungkin ada di antara anak-anak ustazah yang memang mencoba berbudidaya hamster ini. Nah, di dalam berbudidaya hamster yang harus kita persiapkan adalah pertama bahan. Nah, bahannya apa? Bahannya di sini adalah hamster yang sehat ya, yang sehat yang akan kita pelihara ya. Nah, bagaimana hamster yang sehat itu harus kita perhatikan. Dia lincah, badannya bagus. Nah, yang namanya hamster itu kan binatang yang lincah. Nah, kalau tiba-tiba dia tidak mau gerak, pemalas, nah kita harus bertanya, ini hamster sehat tidak ya? Nah, ya kan? Gitu. Nah, terus setelah bahan ada pakan. Nah, untuk hamster anak-anak ustazah, pakannya itu bisa pelet ya boleh, bisa kacang hijau, wortel, mentimun, selada, air, jagung, sawi, pepaya dan apel. Nah, harus kita sediakan makanan untuk si hamster. Nah, setelah itu obat-obatan. Nah, apa obat-obatannya? Ada obat antiparasitnya, ya kan? Ada samponya, ada pewangi hamster, ada pasir mandinya. Ya, nama hamster kan binatang yang suka mandi-mandi di pasir. Kita juga harus menyediakan pasir mandinya. Nah, setelah itu peralatan apa saja? Kandang si hamster, nah harus ada ya. Jadi kandangnya itu terserah kita, mau kandangnya akuarium, mau kandangnya besi, mau wadah plastik juga boleh. Setelah itu apa lagi? Sekam, serbuk kayu. Apa fungsinya? Untuk menyerap air kencing si hamster di kandang. Nah, ya kan? Nah, setelah itu apa lagi? Jangan lupa tempat makan dan minumnya, terus mainannya, alat kebersihannya. Nah, itu di dalam berbudidaya si hamster. Nah, tahapan memelihara hamster. Nah, kesehatan apa saja yang harus kita perhatikan itu dalam memilih hamster, yaitu kesehatan si hamster, tingkat agresifnya, semua harus kita perhatikan ya anak-anak ustazah. Nah, baik. Nah, selesai kita di budidaya anak-anak ustazah ya. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengolahan. Nah, bab selanjutnya atau bab terakhir kita di kelas ini kita masuk ke pengolahan. Nah, apa itu pengolahan? Nah, anak-anak ustazah harus paham dulu sebelum kita memulai apa itu pengolahan. Nah, anak-anak ustazah, pengolahan adalah ya, nah, kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan ya, menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi manusia ataupun hewan di rumah ataupun oleh industri pengolahan makanan. Nah, kalau di sini kita akan pengolahan makanan ya. Nah, pengolahannya kita mengkonsumsi untuk manusia ya, anak-anak ustazah ya. Jadi, pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan dan minuman. Nah, anak-anak ustazah tahu apa itu bahan pangan serealia? Apa itu kacang-kacangan? Apa itu umbi? Nah, insyaallah paham ya. Karena kita juga sudah pernah belajar di kelas sebelumnya. Baik, kita lanjut. Nah, coba. Nah, anak-anak ustazah, penduduk Indonesia ini ya, mayoritasnya adalah bermata pencarian di bidang pertanian ya. Nah, makanya Indonesia disebut sebagai negara agraris. Nah, di negara agraris umumnya ya memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam ya. Dan nah, sumber daya alamnya itu adalah apa itu sumber daya alam? Nah, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam ya, yang dihasilkan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kalau kita di Indonesia ini anak-anak ustazah, makanan pokoknya ya, makanan pokok orang Indonesia itu ya kan bisa padi ya kan, bisa nasi, bisa serealia ya kan, termasuk kelompok serealia, bisa kacang-kacangan juga, bisa juga masuk ke dalam kelompok umbi-umbian. Nah, untuk anak-anak ustazah pengertiannya. Nah, baik, yang pertama kita masuk ke serealia. Nah, apa itu serealia?
Serealia. Nah, anak-anak ustazah, serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian, ya. Nah, sebagai sumber karbohidrat atau pati. Nah, biji tumbuhan serealia adalah buah tipe khusus yang disebut Caryopsis, ya. Serealia banyak jenis spesiesnya sehingga kandungan zat gizi serealia sangat bervariasi, ya, tergantung kepada jenisnya. Nah, tetapi umumnya, ya anak-anak ustazah, ya, serealia ini kaya karbohidrat, ya, kaya akan karbohidrat. Nah, cukup proteinnya, namun sangat rendah kandungan lemaknya, ya, tapi kaya juga akan serat. Nah, juga mengandung vitamin. Vitamin apa? Ada vitamin E, ada vitamin B kompleks. Nah, juga ada mineral atau zat besi, magnesium dan seng di dalamnya. Ya. Nah, itu tentang serealia. Nah, kacang-kacangan. Nah, apa itu kacang-kacangan ustazah? Nah, di sini Andi bisa lihat kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar, ya, dibandingkan serealia. Jadi kalau serealia tadi kecil, biji berbentuk biji namun kecil. Kalau dia lebih besar dari itu sudah termasuk kelompok kacang-kacangan. Nah, ya, yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak, ya. Nah, untuk tanaman kacang-kacangan ini umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae, ya. Adapun menurut definisi Food and Agriculture Organization atau FAO, nah, tanaman kacang-kacangan ini apa saja yang masuk ke dalam jenisnya? Ada kapri, ada buncis, ada edamame yang dipanen muda dan tidak termasuk kelompok ada edamame, ya. Namun kalau edamame ini dipanen waktu muda, dia sudah tidak termasuk lagi ke dalam kelompok kacang-kacangan, ya anak-anak ustazah, ya. Nah, untuk kacang-kacangan ini juga banyak mengandung serat, ya. Nah, jadi berfungsi untuk membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Ya, kacang-kacangan ini juga merupakan sumber energi, ya, yang mengandung banyak nutrisi penting seperti ada protein, karbohidrat kompleks, folat, besi, vitamin, ya. Nah, ada yang nama umbi-umbian. Tadi ada serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian. Nah, apa itu umbi? Nah, anak-anak ustazah, jangan lupa ini dicatat ini, ya. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran, ya, dalam bentuk atau pembengkakan, ya, sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya, ya anak-anak ustazah, ya, organ yang berbentuk umbi terutama batang, akar dan modifikasinya tadi, ya. Nah, contohnya ini ubi kayu. Nah, ubi kayu itu anak-anak ustazah, kan kita menanamnya berbentuk stek atau batangnya yang kita cucuk ke tanah, ya. Nah, nanti waktu dia tumbuh akan tumbuh akar atau bentuk akar memanjang. Nah, nanti dia akan mengalami perubahan, ya, perubahan ukuran bentuk atau pembengkakan. Itu akar tadi akan membesar, ya, akan membesar. Nah, inilah disebutkan perubahan anatominya. Nah, kalau dia sudah berbentuk akar yang besar, nah itulah dia dinamakan buah ubi. Nah, itu contohnya, ya, umbi. Nah, umbi apa tadi? Organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, itu tentang umbi. Baik, itu tadi pengertiannya. Apa itu serealia? Anak-anak ustazah sudah tahu, ya. Apa itu kacang-kacangan? Sudah paham. Apa itu umbi juga sudah paham. Nah, yang B kita masuk jenis dan manfaatnya. Nah, jenis serealia dan manfaatnya. Nah, kita masuk ke serealia itu anak-anak ustazah juga terbagi lagi jenis-jenisnya. Nah, apa saja yang termasuk ke jenis serealia? Ada beras itu pun dibagi-bagi lagi, macam ada beras putih, beras hitam, ya. Terus ada jagung. Nah, ada yang namanya gandum, ada yang namanya sorghum. Nah, itu termasuk ke dalam kelompok serealia. Baik, hari ini kita akan bahas satu-satu, ya. Kita akan bahas dulu yang dari yang pertama, yaitu jenis serealia dan manfaatnya.
Yang pertama kita masuk ke dalam yang namanya beras ya. Anak-anak ustazah tahu beras? Ya, tahu. Semua jawabnya tahu ya, yang namanya beras. Baik. Nah, apa itu beras? Nah, pengertiannya adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam atau kulit padi. Nah, untuk beras anak-anak ustazah, apa yang terkandung di dalamnya? Ada karbohidrat, ya kan? Karbohidrat, ada zat gula dan glukosa, ya kan? Nah, itu tadi. Nah, beras ini anak-anak ustazah, biasanya dia dimasak akan menghasilkan apa? Ya, akan menghasilkan nasi. Nah, nasi ini cocok dipadu padankan dengan berbagai lauk ya, lauk pauk yang membuat orang menggunakan beras sebagai bahan pokok. Nah, jadi beras ini adalah hampir sebagian besar masyarakat Indonesia bahan pokok utamanya adalah beras. Nah, nasi yang diproduksi dari beras. Nah, untuk beras anak-anak ustazah juga ada bermacam-macam ya. Ada beras putih. Nah, sesuai namanya dia berbentuk putih. Terus ada warna beras merah. Nah, untuk beras putih ini anak-anak ustazah, dia hanya memiliki sedikit kandungan aileronnya ya, aileron ya. Nah, dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. Nah, itu kandungannya. Nah, sedangkan untuk beras merah ya mengandung gen yang produksi antosianin yang merupakan sumber warna merah dan atau ungunya. Nah, itu beras merah warna hitam ya. Nah, ini berasnya sangat langka. Kenapa? Disebabkan aileron dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga warna ungu pekat mendekati hitam. Nah, jarang langka ya. Terus ada beras ketan ya kan, ada beras ketan warnanya tetap putih namun tidak transparan. Kalau beras putih biasa dia warnanya transparan ya. Setelah itu ada nama beras ketan ya. Ketan itu merupakan versi ketan dari beras hitam ya. Nah, jadi beras tadi ada beras putih, bentuknya putih dan transparan. Terus ada beras merah yang memang bentuknya merah ya. Terus ada beras hitam tapi ini udah jarang ya dijumpai anak-anak ustazah, berbentuknya ungu pekat atau hitam ya. Terus ada beras ketan yang keempat, ketan dia warnanya putih namun tidak transparan. Nah, terus ada beras ketan yaitu versi ketan beras ketan dari beras hitam ya. Nah, setelah beras ada jagung ya anak-anak ustazah. Jagung ini merupakan tanaman semusim ya atau anual yang siklus hidupnya diselesaikan dalam 80 sampai 150 hari ya. Nah, untuk tanaman jagung biasanya bisa dimanfaatkan batang atau daun mudanya bisa dipakai untuk tahan ternak, pakan ternak ya anak-anak ustazah. Untuk batang dan daun tua setelah panen bisa digunakan untuk pupuk hijau atau kompos ya. Nah, untuk batang dan daun keringnya bisa digunakan untuk kayu bakar. Nah, batang jagung atau lanjaran lurus bisa, batang jagung bisa juga pulp atau bahan kertas. Terus buah jagung muda atau putren bahasa Jawanya itu bisa digunakan untuk sayuran, bergedel, bakwan atau sambal goreng ya anak-anak ustazahnya. Nah, sedangkan biji jagung tua bisa digunakan sebagai pengganti nasi ya, sebagai marning, sebagai brondong ya, sebagai roti jagung, tepung, bihun, bahan campuran kopi, bubuk, biskuit, kue kering ya, pakan ternak, bahan baku industri, bir, industri farmasi, dekstrin, perekat industri tekstil dan lain sebagainya. Nah, sangat banyak fungsi dari jagung ini. Nah, jadi anak-anak ustazah, selain sumber karbohidrat, ternyata jagung juga ditanam sebagai pakan ternak ya, atau hijauan maupun tongkolnya.
ya. Jadi mau daun hijaunya atau tongkol jagungnya ya. Nah, dari diambil minyaknya dari bijinya. Ya, biji jagung tadi bisa diambil minyaknya, terus dibuat tepung maizena, dibuat tepung juga yang dari biji yang kita sebut dengan istilah tepung jagung atau maizena ya. Ya. Terus bahan baku industri juga yaitu dari tepung biji atau tepung tungkulnya ya. Nah, ternyata banyak sekali manfaat dari jagung ini. Ya, anak-anak ustazah ya. Setelah jagung ada yang namanya gandum. Nah, orang India anak-anak ustazah menjadikan gandum utuh ini yang sudah menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung atau dikenal dengan sebutan otta ya sebagai makanan pokok mereka. Jadi untuk membuat roti mereka itu memakai tepung gandum atau atta ini ya. Nah, namun di Indonesia ya masyarakat hanya mengenalkan gandum sebagai bahan roti ya, walaupun mungkin ada daerah-daerah tertentu yang memang gandum sebagai bahan pokok utama, namun yang umumnya adalah sebagai bahan roti atau mie. Nah, padahal ya gandum ini juga mempunyai kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi ya, sama halnya dengan nasi. Jadi cukup kenyang juga kita dibuatnya ya anak-anak ustazah ya. Nah, ini ada beberapa manfaat kita mengkonsumsi gandum untuk kesehatan ya. Pertama, mengkonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Kenapa? Karena dia seratnya larut yang ada di dalam gandum cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat ya, sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah ya yang ada pada akhirnya tak akan mendesak untuk selalu makan. Jadi kalau kita diet kayaknya bagus ini anak-anak saya, untuk diet bagus mengkonsumsi gandum ini. Kenapa? Memperlambat rasa lapar gitu ya kan, memberikan rasa kenyang. Nah, yang paling utama adalah mengurangi lonjakan kadar gula darah. Nah, ternyata manfaatnya sangat banyak ya. Terus yang kedua selanjutnya, dengan mengkonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Ya. Nah, selanjutnya mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Itu saya bilang lagi tuh orang yang diet ya. Nah, mengkonsumsi gandum berikutnya bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit ya. Hal ini karena gandum merupakan sumber serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, yang terakhir, senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi resiko seorang terkena kanker. Nah, ternyata manfaat mengkonsumsi gandum sangat banyak ya anak ustazah ya. Nah, bagus untuk kita coba ini ya, gandum. Nah, setelah gandum ada sorghum. Mungkin untuk sorghum ini belum ada atau jarang, atau mungkin ada yang pernah menjumpainya anak-anak ustazah ya. Dia juga termasuk kepada tanaman serbaguna ya, yang dapat digunakan sebagai sumber pangan ya, bisa untuk pakan ternak dan juga bisa untuk bahan baku industri. Dia tanamannya hampir sama bentuknya dengan jagung anak-anak ustazah, namun tumbuhnya lebih tinggi ya dan cocok ditanam di daerah yang kering maupun berair ya, tahan terhadap hama ya daripada tanaman sejenisnya. Jadi dari segi jenis gizi, sorghum mengandung karbohidrat ya, protein, kalsium dan zat lain yang bermanfaat. Karena mengandung karbohidrat, sorghum bisa dijadikan bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar ya. Sebagai bioetanol. Nah, sorghum bermanfaat mulai dari daun sampai akarnya ya. Nah, ini daun sorghum dapat menjadi sumber pakan ternak ya. Tangkai daunnya bisa dijadikan kerajinan tangan atau sapu. Nah, bunga sorghum juga bisa dimanfaatkan sebagai bunga kering untuk hiasan. Nah, itu dari segi tumbuhannya. Nah, daunnya. Nah, untuk batang sorghum adalah lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas ya anak-anak ustazah. Nah, batang yang masih muda bisa dibuat sirup. Karena apa? Karena rasanya itu manis ya. Bagaimana caranya? Kupas kulit batang yang masih muda dan diambil bagian dalamnya. Nah, kita olah sehingga menghasilkan sirup. Setelah itu ada akar sorghum. Nah, untuk akar digunakan sebagai jamu untuk memperlancar peredaran darah. Nah, akarnya cukup diseduh lalu airnya diminum. Nah, untuk biji sorghum kandungan gizinya sangat besar ya, nilai protein, kalsium, karbohidratnya lebih besar dibandingkan beras dan jagung ya.
Nah, selain itu anak-anak ustazah, sorghum juga kaya serat ya, dan mengandung glutennya rendah ya, glutennya rendah. Nah, biji sorghum ini juga dapat dibuat tepung ya sebagai dasar pembuatan penganan ya. Bahkan setelah dikupas kulitnya, biji sorghum dapat langsung ditanak layaknya beras dan dikonsumsi. Nah, jadi cara membuat beras sorghum sederhana ya, setelah kupas kulitnya bisa kita langsung tanak. Nah, baik anak-anak ustazah, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita udah masuk ke kelompok serealia. Nah, untuk minggu depan kita masuk ke jenis kacang-kacangan dan manfaatnya ya. Baik, kalau ada yang kurang paham silahkan bertanya. Nah, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.